Balik lagi bersama gua di Adi Dwi. Di video kali ini gua akan mereview tas carrier yang brandnya itu udah terkenal di mana-mana. Penasaran kan lo? Ini di atasnya, Eiger Elliptic Solaris 65. Eiger Elliptic Solaris 65 dengan kapasitas 65 liter. Tas ini mempunyai bahan polyester 630D, nilon 210D Tri-Line Honeycomb. Dan Eiger Elliptic Solaris 65 ini torsonya bisa diatur mulai dari S sampai dengan L. Di tas ini ada beberapa kompartemen. Apa aja sih kompartemennya? Kita bedah bareng-bareng ya. Yang pertama, ini ada kompartemen utama ya. Nah, di bagian sini nih. Nah, di sini lu bisa naruh tenda, terus logistik, alat masak, apalagi sleeping bag, pakaian ganti ya kan. Nih, lu bisa taruh di kompartemen utama semua ya kan. Terus kita ke kompartemen bagian atas. Di kompartemen bagian atas ini ada dua resleting, atas sama bawah. Yang atas ini gue biasa buat simpen jas hujan atau P3K ya kan. Nah yang kedua ini gue biasa buat simpen flashlight atau dompet, HP ya kan. Pokoknya alat-alat yang menurut gue itu berharga gue taruh sini. Terus kita pindah ke bagian depan. Nah di bagian depan ini, nah ini ada kompartemen juga. Cuman ya kantong gini aja sih, nggak ada kayak sleting tembus ke kompartemen utama gitu kan. Di sini gue biasa buat simpen jaket windbreaker ya kan. Ya buat naruh flash juga bisa sih, oke-oke aja gitu. Kita di bagian hip belt. Hip beltnya nih, di sini juga ada kantong ya. Nah, ada kantong di kiri kanan. Ini gue biasa buat nyimpen ya perintilan lainnya kayak tali, terus permen, apalagi jajanan-jajanan makan ringan lah pokoknya lah. Ya gue taruh sini biasanya di bagian hip belt gitu kan. Jadi setiap gue mau ngemil, gue lapar nih kan buat ganjel perut, oke lah gue ngambil di hip belt gitu. Jadi kalau gue ngambil ke dalam kan kelamaan gitu loh. Kita ke bagian samping. Nah di bagian samping sini ada kantong ya. Nah kantong ini ya lu udah pasti tahu lah. Ini buat nyimpen botol air minum atau matras yang digulung itu bisa sih. Tapi biasa gue buat naruh botol sih. Kalau matras gue jarang. Oke, di bagian bawah nih. Di bagian bawah ini ada kompartemen rain covernya. Nah jadi Elliptic Solaris 65 ini udah dilengkapi rain cover itu dari tokonya kan. Rain covernya ya sama sih, oranye dari dulu. Kita taruh sini. Dan ketinggalan lagi. Nah di Eiger Elliptic Solaris 65 ini kan di bawah nih ada sleting nih, ya kan? Nah ini bisa buat ya lu akses lah ya, buat ngambil SB. Jadi kalau misalkan bongkar-bongkar nggak usah dari atas juga bisa, dari bawah juga bisa gitu kan. Ya cukup lumayan efisien sih menurut gua ya. Tadi kan gua udah bahas produk tas ini ya kan. Selanjutnya kita bahas kelebihan dari tas ini. Apa aja sih kelebihannya? Yang pertama itu, nah tas ini torsonya itu udah bisa diatur atau di adjustable ya kan. Dari ukuran S sampai ukuran L. Jadi misalkan lu badannya atau punggungnya kecil lah atau badannya kecil lah, jadi pakai dari torso ukuran S pun ya masuk. Misalkan kalau dari S masih kesempitan misalkan, ya udah tambah ke ukuran M. Kalau misalkan M masih kesempitan juga, ya udah ke ukuran L. Pokoknya torsonya fleksibel banget dah. Yang kedua itu back systemnya. Back systemnya menurut gue ini lumayan nyaman ya. Kenapa? Karena ini kan ada apa sih? Kayak ini loh, sirkulasi udara. Jadi agak lumayan nggak ngap aja gitu kan. Selanjutnya itu di bagian sini nih, bantalan bahu ya. Ini menurut gua ini empuk gitu kan. Ya pokoknya nggak kaku lah gitu. Udah gitu nggak
apa sih, nggak kecil lah, ya pas lah gitu. Soalnya kan kalau buat bawa beban lumayan lah, itu kan ada yang punya bahunya sakit gitu. Kalau ini menurut gua ini cukup lumayan lah, lumayan nyaman di bahu gua. Kelebihan yang selanjutnya itu tas Elliptic Solaris ini ya, itu tuh gampang banget didapetinnya cuy. Jadi misalkan lu mau nyari tas ini nih, itu di Eiger Store manapun itu udah banyak gitu kan. Kalaupun misalkan lu pengen beli yang second gitu, itu juga udah banyak yang jual, jadi gampang nyarinya. Terus kelebihan yang terakhir menurut gua nih ya, ini ya bisa dibilang plus banget sih menurut gua. Kenapa? Karena setiap pembelian tas Eiger ini lu bisa dapat garansi 1 tahun dari sejak pembelian. Misalkan garansinya itu, misalkan lu settingnya rusak nih, atau misalkan jahitannya jebol misalkan, ya lu tinggal repair aja ke Eiger gitu, simple, gampang, dan lu direspon cepat. Soal berapa klaim garansinya, gue juga belum pernah ngeklaim sih berapa lamanya, estimasinya berapa lama gitu, dari kita kirim ke sana terus sampai dia kirim ke alamat kita gitu. Gue juga belum pernah ngeklaim sih. Mungkin nanti kalau ada, gue bikinin videonya. Nah, tadi kan gue udah bahas kelebihan dari tas ini ya kan. Pastikan di setiap ada kelebihan, pastikan ada kekurangan. Nah, kekurangannya apa aja sih? Ya, gue pernah pakai tas ini kan, yang berdasarkan pengalaman gue. Yang pertama, itu udah ketara banget nih. Ini belum menggunakan apa ya, jaring, back system jaring. Jadi ya memang sih ini sirkulasinya menurut gue lumayan, cuman lebih bagusnya lagi ini tuh ya menggunakan jaring, jadi anti gerah-gerah klep lah gitu bahasa gaulnya mah ya kan. Nah, terus selanjutnya nih, hip beltnya ini nih, ya Allah, irit banget. Tuh, ini tuh kecil banget gitu, jadi menurut gua kayak apa sih, kayak kurang ngegigit aja gitu pas di perut gitu kan. Jadi lu tas 65 liter tapi hip beltnya cuman segini, kurang gitu kan. Terus selanjutnya bagian atas nih, bagian top lidnya ini nggak bisa dijadikan daypack. Ya mungkin pihak Eiger ya dengan harga di bawah 2 juta ya masih masuk akal lah untuk tas yang 65 liter. Bagian atas nggak usah pakai daypack gitu. Maksudnya nggak bisa dijadikan daypack gitu, atau tas summit lah, masih masuk akal. Kekurangan selanjutnya itu di bagian depan. Nah, di bagian depan menurut gua kekurangan ini ya, nggak ada slating gitu loh. Slating apa sih yang bentuknya kayak huruf U gitu. Jadi begitu misalkan gua buka, dia langsung tembus ke kompartemen utama bagian tengah gitu kan. Kan lumayan gitu kalau langsung tembus ke bagian tengah. Karena kan apa ya, misalkan lu lagi dalam kondisi darurat nih, ya kan? Gak mungkin dong lu buka makanan dari bawah, kelamaan, dari atas juga kelamaan gitu. Sedangkan di bagian bawah itu kan buat kompartemen ya, buat naruh SB atau pakaian ganti gitu kan. Kalau di bagian tengah itu kan lu bisa ya langsung ngambil tuh logistik, ya kan? Ya lebih cepet gitu loh aksesnya. Nah, tadi kan kita udah bahas dari segi bahan ya kan, dari segi kompartemennya ada berapa. Terus kita sekarang bahas soal harga. Nah, tas ini bisa lu dapetin dengan harga kisaran 1,3 sampai dengan 1,4. Nah, untuk lebih jelasnya lu bisa cek web Eigernya langsung ya, soalnya gue takut salah nyebut harga gitu kan. Mungkin dari kalian ada yang penasaran ketika tas ini dipakai ya kan, misalkan dari samping gak bentuknya gimana gitu kan, dari belakang bentuknya gimana kan. Gua ada videonya. Itu tadi videonya. Kesimpulan gue di video review kali ini, menurut gue tas ini tuh murah, tapi kualitasnya itu mantep gitu, nggak murahan. Dan cukup sekian video review kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.